Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran agenda 3 PKP, yaitu materi tentang pengendalian pekerjaan. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Iwayan Sumarajaya. Sehari-hari bertugas sebagai WI Ahli Media di BKPSDM Provinsi Bali. Di situ di layar ada nomor HP dan email saya. Saya berdomisili di Denpasar. Seandainya ada hal yang mau dikonsultasikan atau dikoordinasikan atau kita diskusikan, silakan menghubungi nomor yang sudah saya sampaikan di layar. Bapak dan Ibu sekalian, adapun agenda pembelajaran yang saya akan bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama ada pendahuluan, tentu dasar hukum, ya di situ. Kemudian ada tahapan pembelajaran blended learning pada PKP. Saya akan menguraikan sedikit juga tentang MOOC, kemudian desain pembelajaran e-learning, desain pembelajaran klasikal, dan penutup. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita cermati ketentuan yang dipakai untuk kegiatan PKP ini adalah Peraturan Pelan RI nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, termasuk di dalamnya adalah tentang PKP. Kemudian terkait dengan kurikulum, kami menggunakan keputusan Kepala LAN nomor 1 tahun 2023. Nah, dalam pembelajaran agenda 3 ini, adapun deskripsi singkat yang bisa saya sampaikan adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi pada manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mengoptimalkan pemanfaatan komunikasi dan teknologi. Nah, sini terpampang bahwa tahapan pembelajaran blended learning untuk PKP yaitu dimulai dengan kegiatan pembelajaran mandiri atau MOOC, kemudian dilanjutkan dengan e-learning. Ada dua teknik yaitu sinkronus dan asinkronus. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan komitmen bersama antara peserta dengan mentornya yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan klasikal tahap pertama. Nah, setelah itu baru melaksanakan aktualisasi kepemimpinan, yaitu khususnya kepemimpinan pelayanan di tempat kerjanya masing-masing selama 2 bulan. Dilanjutkan dengan pembekalan klasikal tahap kedua dan menyampaikan laporan aksi perubahannya di situ. Bapak dan Ibu sekalian, blended learning ini terkait dengan PKP berlangsung selama 905 JP. Ya. Kalau harinya, kalau dihitung itu adalah 104 hari pelatihan. Nah, khusus untuk agenda 3, itu ada 18 JP untuk asinkronus, ada 9 JP untuk sinkronus, dan 33 JP untuk klasikal. Nah, output dari pelatihan ini tentu di dalam setiap tahap pembelajaran ada outputnya. Ya, kalau terkait dengan agenda 3, yaitu pembelajaran mandiri, tentu nanti akan ada IC dan petugas individu. Kemudian saat e-learning, khususnya pada pembelajaran asinkronus, ada tugas individu dan ada juga tugas kelompok. Ya. Kemudian nanti di saat klasikal juga ada untuk praktek beberapa hal terkait dengan materi agenda 3. Nah, untuk memudahkan pembelajaran atau mempelajari materi pokok yang ada di agenda 3, yaitu jumlahnya ada 7 mata latihan, maka saya bagi menjadi 3 kelompok di sini. Ya, yang pertama, kelompok pertama adalah komunikasi dalam pelayanan, kemudian perencanaan kegiatan pelayanan publik, kemudian penyusunan RKA pelayanan publik. Yang termasuk kelompok kedua yaitu pelayanan publik digital dan manajemen mutu. Sedangkan kelompok ketiga adalah manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Nah, yang pertama terkait dengan desain pembelajaran mandiri atau MOC ada 16 JP. Maka peserta mempelajari mata pelatihan agenda 3 seluruhnya. Kemudian di akhir pembelajaran, peserta membuat makalah untuk digunakan sebagai topik pembahasan bersama dengan pengampu nantinya saat e-learning dengan mengunggah di makalah atau di LMS. Ya, tentu essay yang dibuat itulah yang akan diunggah di LMS. Jadi waktunya untuk mendalami materi manajemen kinerja atau manajemen kinerja ini adalah 14, saya ulangi, manajemen ya kinerja adalah 14 JP, sedangkan pembuatan isu-isu agenda 3 adalah 2 JP. Nah, berlanjut pada distance learning, yaitu ada 2 kegiatan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Jadi saat asinkronus ini ada tatap muka, ya, ada tatap muka hari pertama, ya, itu kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 3 JP, ya.
Ya tentu dari awalnya dengan perkenalan, membangun suasana yang kondusif dengan kelas, kemudian menggunakan Mentimeter, di mana peserta diminta untuk menulis namanya dan harapannya setelah mengikuti pembelajaran sampai dengan akhir mengikuti pembelajaran nanti. Nanti selanjutnya dibahas dengan fasilitator. Yang berikutnya adalah sesi berikutnya adalah menjelaskan keterkaitan agenda 3 dengan agenda yang lainnya, 1, 2, dan 4. Kemudian mereview mata pelatihan komunikasi pelayanan publik, perencanaan kegiatan publik, dan penyusunan RKA. Nah, dilanjutkan dengan diskusi, ya, diskusi. Nah, pada saat atau saya ulangi, pada saat asinkronus maka diberikan tugas individu dan tugas kelompok. Nah, di sini pada tugas individu contohnya adalah membuat tulisan atau masalah terkait dengan komunikasi pelayanan publik di masing-masing OPD-nya, dan juga membuat lesson learn atau journaling dari pembelajaran pada saat sinkronus hari ini, hari pertama ini. Kemudian secara kelompok nanti ditugaskan untuk membuat suatu makalah kelompok menganalisis komunikasi dalam pelayanan publik, ya, serta memberikan solusinya dan praktek menyusun RKA untuk mendukung kegiatan agenda 3. Nah, pada hari kedua sinkronus maka dilakukan presentasi tugas kelompok 1. Yang pertama maksudnya. Kemudian penguatan dan penyimpulan oleh fasilitator. Kemudian ya ice breaking biasa, itu setiap kondisi pemain kelasnya agak kurang kondusif maka dilakukan ice breaking. Kemudian dilakukan presentasi salah satu tugas essay yang sudah dibuat saat MOC. Ya. Kemudian pada asinkronus diberikan tugas individu. Dalam hal ini peserta sama melaksanakan atau menganalisis ya kondisi pelayanan publik digital di masing-masing OPD-nya. Sedangkan secara kelompok nanti diminta untuk melaksanakan benchmarking secara virtual ya terkait dengan pelayanan publik digital di salah satu OPD atau organisasi swasta boleh juga ya yang terkait dengan pelayanan publik digital, dan diberikan outline seperti tertera di dalam paparan ini. Pada Ibu, pada kegiatan sinkronus yang ketiga juga tentu ada penguatan dari materi sebelumnya. Kemudian mempresentasikan tugas kelompok yang kedua. Ya. Ada penguatan materi dari fasilitator, kemudian peserta diminta menuliskan proses manajemen pengawasan pada chat room ya, tentang masalah-masalah yang ditemui dalam manajemen pengawasan. Selanjutnya diadakan diskusi terkait dengan manajemen pengawasan. Nah, kemudian dalam kegiatan sinkronus maka diberikan tugas individu yang ketiga, yaitu menyusun laporan pelaksanaan manajemen pengawasan di masing-masing OPD-nya. Dan yang kedua adalah membuat juga lesson learn dari pembelajaran hari ini. Nah, secara kelompok diminta juga untuk membuat analisis tentang pelaksanaan manajemen pengawasan dan melakukan benchmarking di tempat yang dipilih, baik itu OPD ataupun lembaga swasta, sama dengan tugas sebelumnya. Nah, sinkronus yang terakhir maka dilakukan penguatan materi sebelumnya atau mereview materi sebelumnya, kemudian ada presentasi tugas individu yang ini coba untuk menengahkan atau membahas tugas-tugas individu yang sudah diberikan. Kemudian dilanjutkan presentasi tugas kelompok yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya, kemudian menyimpulkan materi secara bersama-sama. Semua kegiatan dalam sinkronus. Tentu terakhir ada evaluasi ya, terkait dengan pembelajaran yang telah diberikan. Kemudian dalam kegiatan asinkronus ada tugas individu, yaitu menceritakan pengalaman dari para peserta tentang proses maupun substansi pembelajaran pada emosi maupun dalam kegiatan distance learning ini. Kemudian membuat lesson learn. Nah, terakhir ada tugas kelompok menyusun roadmap peningkatan pelayanan publik sesuai dengan materi agenda 3 yang akan dipergunakan nanti dalam atau bahan diskusi pada pertemuan klasikal. Bapak dan Ibu, pada pertemuan berikutnya adalah pembelajaran klasikal. Jadi dalam pembelajaran klasikal ini akan fokus pada aspek yaitu untuk membangun kemampuan mengadministrasikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah membangun kemampuan peserta untuk mengkomunikasikan kegiatan di agenda 3 melalui praktek ya, public speaking, kemudian cara memimpin rapat, presentasi ya, dan lain-lainnya yang bisa dilakukan saat klasikal. Kemudian yang ketiga adalah simulasi penerapan manajemen kinerja secara efektif dan efisien untuk memitigasi risiko dan dengan digitalisasi. Nah, ada pun kegiatan yang bisa dilakukan sesuai dengan desain pembelajaran klasikal pada hari pertama, yaitu 3CP, itu pada hari yang ke-31 dari kegiatan proses diklat ini. Tentu yang pertama dengan membuka kelas, memberikan salam, kemudian ice breaking, contohnya sini adalah dengan tebak gambar, ya, supaya kelas itu lebih lebih semangat, lebih bergairah untuk belajar. Gitu. Kemudian ada membina suasana kondusif di kelasnya.
Kemudian pada pertemuan pertama ini juga menyampaikan aturan main dari proses pembelajaran, kemudian selama klasikal maksudnya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran klasikal, ya, apa saja yang menjadi tujuan eh, pada pembelajaran klasikal ini. Dan juga menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilakukan, ya, karena dalam klasikal tentu ada praktek yang diharapkan. Nah, dilanjutkan dengan penguatan materi secara singkat tentang komunikasi pelayanan publik, perencanaan pelayanan publik, dan penyusunan RKA. Nah, setelah itu baru melakukan presentasi dan diskusi tugas kelompok yang sudah diberikan pada asinkronus yang pertama, yaitu tentang komunikasi, pelayanan publik, dan praktek penyusunan RKA. Selanjutnya dilakukan evaluasi, ya mungkin yang singkat dengan memberikan atau melempar pertanyaan, kemudian diundi dengan wheel of name, ya supaya adil gitu. Kemudian membuat kesimpulan bersama dan memberikan motivasi lewat pantun atau quote, ya. Kemudian menutup kelas. Itu kegiatan pada hari pertama klasikal. Kemudian pada hari kedua, yaitu ini, jadi pada hari yang ke-32 atau klasikal yang kedua, itu ada 12 JP. Nah, kegiatan yang dilakukan tentu seperti biasa, ice breaking dan sebagainya, kemudian mereview materi sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi tugas individu yang diberikan pada saat sinkronus, yaitu tugas individu yang kedua. Kemudian presentasi dan diskusi tugas kelompok sinkronus yang kedua, yaitu tentang pelayanan publik digital. Nah, setelah itu, karena ini cukup panjang kegiatan pada hari kedua, karena 12 JP, ada praktek di sini. Peserta diminta menganalisis isu-isu strategis terkait dengan manajemen mutu di unit kerjanya masing-masing. Nah, dari isu-isu itu, maka di kelompok nanti akan memilih salah satu isu strategis itu untuk dibahas, dipakai untuk benchmarking kepada OPD maupun lembaga swasta yang ada. Ya, melihat keunggulan dan membandingkan bagaimana praktek pelayanan publik digital di tempat tersebut. Nah, setelah itu masing-masing kelompok melakukan presentasi, kemudian ada diskusi tentunya. Nah, setelah itu dilakukan penyimpulan, ya, bersama tentang hasil pembelajaran saat pada hari kedua ini, kemudian memberikan evaluasi, ya bisa dengan kuis dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan menyampaikan motivasi dan salam. Selanjutnya pada pertemuan yang ketiga, yaitu desain pembelajaran klasikal hari ketiga, itu 9 JP. Setelah membuka kelas, tentu mereview pembelajaran sebelumnya, kemudian kalau ada yang bertanya, tentu ada tanya jawab. Kemudian pada kesempatan ini peserta mencari isu tentang pengendalian pelaksanaan kegiatan. Nah, ini masing-masing secara individu. Setelah terkumpul isu-isu tersebut, maka peserta ditugaskan secara berkelompok untuk memilih salah satu isu, kemudian ya untuk benchmarking juga kepada atau pada organisasi pemerintah maupun pusat maupun daerah dan ataupun swasta yang ada untuk melihat atau membandingkan tentang bagaimana pengendalian pelaksanaan kegiatan di tempat tersebut. Selanjutnya dilakukan presentasi dan diskusi, ya, dan dilakukan presentasi juga atau diskusi juga tentang tugas kelompok yang ketiga yang telah diberikan pada saat asinkronis, yaitu tentang manajemen pengawasan. Ya. Dilanjutkan dengan diskusi, kemudian seperti biasa ada penyimpulan, evaluasi, dan pemberian motivasi untuk pelajaran berikutnya. Nah, pada klasikal yang keempat atau kegiatan agenda 3 yang terakhir, itu 9 JP. Seperti biasa, membuka kelas, ice breaking, kemudian mereview pembelajaran sebelumnya, itu tentang manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Nah, dilanjutkan dengan presentasi tugas kelompok 4, yaitu tentang roadmap peningkatan pelayanan publik. Setelah itu diskusi, ada penguatan dari fasilitator. Nah, setelah kegiatan diskusi tersebut atau presentasi itu berjalan, maka selanjutnya adalah pada sesi berikutnya peserta diminta menceritakan pengalaman pembelajaran substansi proses pembelajaran agenda 3. Nah, di sini tentu ada penguatan, ada juga umpan balik dari peserta yang bisa diambil oleh fasilitator. Nah, terakhir dilakukan penyimpulan bersama terkait semua pembelajaran klasikal, kemudian dilakukan evaluasi, kemudian ditutup biasa dengan memberikan pantun atau quote, kemudian juga dengan syarat. Nah, demikian proses pembelajaran yang terkait dengan agenda 3, yaitu tentang pengendalian pekerjaan pada PKP, ya, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, sebagai penutup, maka ada kata-kata bijak yang menyatakan bahwa untuk berhasil dalam hidup, Anda membutuhkan 2 hal, yaitu tentang ketidaktahuan dan kepercayaan diri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Pranto Santi. Om Santi 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 Om.